Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jitana Manandiksa, BP 1811000170, ingin mempresentasikan hasil tugas UAS yang telah saya kerjakan. Yang pertama yaitu definisi cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan sebuah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud pada kasus ini yaitu contohnya seperti aplikasi penyimpanan data, server, database, jaringan, software atau perangkat lunak. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Dan ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses ke filenya. Cloud computing ini bisa bersifat publik atau private. Public cloud menyediakan layanannya secara publik internet. Sementara di sisi lain, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu dan juga ada opsi hybrid yang mengkombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Bisa dilihat seperti inilah gambar dari cloud computing. Di sini semua perangkat akan tersambung ke layanan cloud. Kemudian cara kerja cloud computing. Teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Dalam sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh dari cloud computing ini yaitu seperti Yahoo, PDF Gmail, Google Drive, dan lain sebagainya. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Lalu pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa melakukan instalasi terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu beberapa manfaat dari cloud computing ini. Yang pertama, seperti media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di suatu server sesuai layanan yang telah disediakan oleh cloud computing. Selain itu, dari segi infrastruktur, pengguna tidak perlu lagi menyediakannya seperti data center, media penyimpanan, sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Yang kedua yaitu keamanan data. Dalam penerapan teknologi cloud computing, penyedia layanan cloud computing telah menyediakan jaminan data sehingga data tidak mudah korup atau rusak. Platform teknologi, jaminan ISO, dan tentunya dengan cloud computing ini akan membuat data dan informasi Anda bisa menjadi lebih aman terjaga dibandingkan metode konvensional yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Yang ketiga yaitu lebih murah dan tahan lama. Cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan storage pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada suatu server. Karena semua produk hardware atau fisik memiliki masa pemakaian dan setelah masa pemakaian tersebut biasanya akan terjadi beberapa kerusakan dan berfungsi tidak optimal dan kemungkinan juga sering terjadi error. Selanjutnya yaitu microserve. Saat ini sudah banyak infrastruktur aplikasi yang berubah dari monolitik ke microservice. Adapun 6 prinsip dari microservices ini yaitu yang pertama, rely only on the public API. Hanya menggunakan API public. Bagiannya yaitu menyembunyikan data atau hide your data, dokumentasikan APIs, dokumen your APIs, dan menentukan strategi pembuatan versi atau define a versioning strategy. Yang kedua yaitu use the right tool for the job atau menggunakan alat yang tepat untuk melakukan pekerjaan. Bagiannya yaitu ketahanan polyglot atau lapisan data atau polyglot persistent atau data layer. Kemudian yaitu kerangka kerja polyglot atau lapisan aplikasi atau polyglot framework app layer.
Yang ketiga yaitu secure your device atau mengamankan layanan. Bagiannya itu pertahanan yang mendalam atau defense in depth, dan autentikasi atau autorisasi. Yang keempat yaitu be a good citizen with the ecosystem. Di sini yaitu jadilah pengguna yang baik di dalam sebuah ekosistem tersebut. Bagiannya yaitu memiliki SLAS atau have SLAS, kemudian pemantauan terdistribusi, logging dan tracing, atau pemantauan terdistribusi, logging and tracking. Yang kelima yaitu more than just technology transformer, lebih dari sekedar transformasi teknologi. Bagiannya itu merangkul perubahan organisasi atau embrace organizational change, kemudian mendukung tim pengembang yang kecil yang fokus atau favor small focus dev team. Dan kemudian yang keenam yaitu automate everything atau semuanya diotomatiskan. Bagiannya itu mengadopsi DevOps atau Adobe DevOps. Kemudian selanjutnya hands-on komputasi di AWS Educate. AWS memiliki basis data Amazon Aurora dan Amazon RDS yang kompatibel dengan basis data relasional seperti MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, dan SQL Server. AWS juga memiliki layanan Amazon Redshift sebagai solusi untuk data warehouse. Layanan komputasi di AWS yaitu Amazon C2, Beanstalk, Lambda, dan ACS. Selanjutnya, pada bagian kedua dijelaskan salah satu penerapan layanan komputasi di AWS yaitu Amazon EC2. Kemudian selanjutnya penjelasan dari layanan komputasi di dalam AWS. Yang pertama yaitu ada Amazon EC2. Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 adalah layanan web yang memberikan kapasitas komputasi yang aman dan berukuran fleksibel di cloud. Amazon EC2 dirancang untuk membuat komputasi cloud berskala web lebih mudah bagi pengembang. Antarmuka layanan web sederhana, Amazon EC2 memungkinkan Anda mendapatkan dan mengkonfigurasi kapasitas dengan friksi minimal. Amazon EC2 memberikan Anda kendali penuh atau sumber daya komputasi dan memungkinkan Anda bekerja di lingkungan komputasi Amazon yang telah terbukti. Amazon EC2 menawarkan platform komputasi terluas dan terdalam dengan pilihan prosesor, penyimpanan, jaringan, sistem informasi, dan model pembelian. Dari sini Amazon EC2 ini juga menawarkan prosesor tercepat di cloud, dan mereka satu-satunya cloud dengan jaringan Ethernet 400 GB per second. Amazon EC2 ini juga memiliki instansi GPU yang paling kuat untuk pelatihan pembelajaran mesin dan beban kerja grafis, serta instans dengan biaya per inferensi terendah di cloud. Makin banyak beban kerja di SAP, HPC, Machine Learning, dan Windows yang dijalankan di AWS dibanding cloud lainnya. Yang kedua yaitu Beanstalk. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, Net, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker pada server yang umum dikenal seperti Apache, Nginx, Passenger, dan AES. Kita cukup mengunggah kode dan Elastic Beanstalk secara otomatis akan menangani penerapan, mulai dari penyediaan kapasitas, penyeimbangan beban, auto-scaling, hingga pemantauan kesehatan aplikasi. Dan pada saat yang sama, kita dapat tetap memegang kendali penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi, dan kita dapat mengakses sumber daya yang menjadi dasarnya kapan saja. Selanjutnya yaitu Lambda. AWS Lambda adalah layanan komputerisasi tanpa server yang memungkinkan kita menjalankan kode tanpa menyediakan atau mengelola server, membuat logika penskalaan cluster yang sadar terhadap beban kerja, mempertahankan integrasi kejadian, atau mengelola runtime. Dengan Lambda ini, kita dapat menjalankan kode untuk hampir semua jenis aplikasi atau layanan backend, semua tanpa administrasi. Cukup unggah kode sebagai file zip atau gambar kontainer, dan Lambda akan secara otomatis dan dengan cepat mengalokasikan daya eksekusi komputasi dan menjalankan kode berdasarkan permintaan atau kejadian yang masuk untuk skala lalu. Yang keempat yaitu ACS. Amazon Elastic Container Service atau Amazon ACS
adalah layanan orkestrasi kontainer yang dikelola sepenuhnya untuk membantu kita dalam mendeploy, mengelola, dan menskalakan aplikasi dalam kontainer dengan mudah. Layanan ini terintegrasi secara mendalam dengan platform AWS lainnya untuk memberikan solusi yang aman dan mudah digunakan untuk menjalankan beban kerja kontainer di cloud. Dan sekarang di infrastruktur kita dengan Amazon ECS Anywhere. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan dari perangkat lunak atau software monolitik. Yang pertama yaitu sulit untuk diukur. Yang kedua siklus panjang dalam membangun, tes dan juga proses rilis. Kemudian operasinya yang bisa gagal dan tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian arsitektur yang sulit dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian untuk perilisan baru butuh waktu sebulan. Lalu membutuhkan waktu yang lama untuk menambahkan fitur yang baru. Kemudian kurangnya kelincahan aplikasi, kurangnya inovasi, dan kemungkinan terjadi adanya pelanggan yang frustasi. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.